Baik, selamat sore. Perkenalkan kami dari grup F akan mempresentasikan final project Alprop tentang manajemen perpustakaan. Perkenalkan dengan nama saya Ahmad Faris Baraya dengan NPM 2506550 Saya Muhammad Arsyana Permarwan dengan NPM 25066229935. Dan saya Muhammad Zidan Ilman Muiz dengan NPM 25066646310. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan dari folder include. Di sini berisi bahan-bahan yang akan kita gunakan nanti di source code-nya. Jadi yang pertama di sini akan membedah sistem manajemen perpustakaannya yang mengintegrasikan OOP, struktur data manual, algoritma mandiri, dan juga protokol client server. Yang pertama adalah library item. Di sini sebagai penerapan abstraksi dan juga enkapsulasi. Jadi kelas ini berupa abstract class dengan pure virtual class method, yaitu get info dan juga get type, dan atribut data disembunyikan dalam access protect dan juga private. Lalu selanjutnya adalah book. Di sini mewakili dari pewarisan atau inheritance dan juga polymorphisme. Kelas book mewariskan library item dengan tambahan atribut ISBN dan juga genre di sini. Konsepnya polymorphisme bekerja lewat override dan fungsi display dan juga get info yang berjalan dengan instan dengan notasi big null-nya itu 0 O dalam kurung 1. Lalu ada magazine. Di sini kelas ini juga turunan dari library item, tapi memiliki atribut unik berupa publisher dan juga edition. Dan di sini fungsi display menghasilkan output yang berbeda dari kelas buku saat dipanggil lewat pointer induknya. Lalu ada link list. Di sini adalah untuk bagian struktur data. Saya merancang link list menggunakan tanpa library bawaan dan juga analis big O-nya menggunakan fungsi pushback. Bekerja konstan dalam O dalam kurung satu karena penyimpanan pointer tail. Sedangkan fungsi pencarian dan penghapusan remove if berjalan linear O dalam kurung n. Selanjutnya adalah file algorithms. Di sini adalah pengurutan judul menggunakan quicksort saya dengan performanya itu O n log n untuk pencarian. Sistem memakai binary search juga O log n untuk hasil presisinya, serta linear search O n untuk pencarian potongan kata. Jadi bisa dengan potongan kata saja bisa tercari di sini. Oke, selanjutnya adalah library. Jadi file library ini bertindak sebagai kontrol utama sistemnya. Jadi di kelas ini tuh mengelola sending awal data, terus juga data anggota, serta memproses transaksi kayak pinjam ataupun mengembalikan bukunya lewat fungsi. Di sini nanti ada borrow item dan juga return item. Dan yang terakhir adalah protokol. Jadi dalam file ini tuh mengatur komunikasi jaringan dari klien ke server menggunakan string JSON berport 54321. Jadi sistem ini keseluruhan eh, sudah terintegrasi dalam skala besar. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan source client. Pertama-tama, karena kode ini dijalankan di Windows, kita harus mendefine win32_lin_n_n. Setelah itu kita juga menginput winsock2h dan ws2 TCP IPh. Guna ws2 ini buat menangani jaringan TCP/IP. Selain itu kita juga menggunakan library eksternal yaitu Element.json. Kenapa kita menggunakan library eksternal ini? Karena kode yang kami gunakan itu sangatlah bergantung pada format JSON. Setelah itu ada fungsi string send request. Guna fungsi ini itu dia bakal menerima uh, perintah dari JSON. Uh, dia bakal menerima perintah dari JSON. Nah, setelah itu program akan menjalankan looping menggunakan file yang fungsinya itu buat menerima pesan dari server. Nah, kalau misalkan udah menerima pesan, kalau misalkan jaringannya oke, statusnya oke, fungsi selanjutnya itu di print response ini, itu dia kalau misalkan statusnya oke, dia bakal nge-print oke. Kalau misalkan statusnya nggak oke, dia bakal nge-print error. Nah, selain itu, di sini juga ada fungsi setWait, di mana berhubungan dengan include IOMAN IP ini, yaitu benar-benar ngerapihin output yang bakal keluar nanti. Nah, setelah itu ada logika dari menu interaktif itu sendiri. Di sini ada fungsi-fungsinya. Jadi masing-masing menu pilihan menunya. Bisa dilihat di sini menulis items, menu search dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari masing-masing um, logika ini hampir mirip. Jadi pertama-tama fungsi bakal minta input dari klien, kayak misalkan ID member dan lain sebagainya. Setelah itu nanti dia bakal bikin action yang sesuai dengan menu yang dipilih, kayak misalkan borrow, nanti actionnya bakal borrow. Nah, setelah itu dia bakal nge-send request ke server, nge-send perintah ke server bahwa kayak misalkan pengen return item dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada integer main. Ini tempat eksekusinya. Di sini
Di sini bakal dilakukan looping yang bakal menampilkan menu interaktif. Menu interaktif ini bakal disesuaikan dengan dari input klien. Kayak misalkan klien pengen melihat semua koleksi, maka klien akan ketik satu. Nah, cara kerjanya adalah kalau misalkan klien pengen melihat semua koleksi, dia bakal ketik satu dan dia bakal ke switch case satu seperti yang bisa dilihat di sini. Dia bakal menjalankan codingan menulis items dan codingan ini bakal looping terus menerus hingga pada akhirnya klien memilih switch case 0 atau angka 0 dan program akan selesai. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ke server. Di bagian awal program terdapat beberapa library penting. Yang pertama ada include winsock2.h dan os2 tcp/ip.h. Library ini digunakan untuk kebutuhan networking pada Windows. Kemudian ada juga include json.spp yang merupakan library JSON dari Enlogment untuk parsing dan pembuatan data JSON. Selain itu ada juga file library.h dan protokol.h yang berisi kelas library dan konfigurasi protokol komunikasi. Kemudian kita menggunakan fungsi handle request. Fungsi ini bertugas menerima request dari klien dalam bentuk JSON, kemudian memproses action yang diminta, lalu mengembalikan respon JSON. Oke. Pertama request diparsing menggunakan JSON track sama dengan JSON, kemudian server membaca field action. Setelah itu dilakukan pengecek menggunakan if else. Oke. Terus fitur-fiturnya ada yang pertama ada ping, kedua list item, ketiga ada search, keempat borrow, kelima return, lalu ada list member, add book, dan add member, dan yang terakhir remove item. Selanjutnya ada juga error handling. Jadi program ini juga memiliki penanganan error menggunakan try catch. Contohnya itu ada catch const JSON dan catch const std. Itu digunakan untuk menangani error umum pada server. Kemudian kita juga menggunakan fungsi rectline. Fungsi ini membaca data dari soket karakter per karakter sampai menemukan delimiter. Kemudian yang terakhir ada fungsi main dan soket programming. Pada fungsi main terdapat proses utama soket programming. Pertama dilakukan inisialisasi winsock menggunakan WSA startup. Kemudian membuat soket AF underscore init sock underscore stream, 0. Sock underscore stream berarti menggunakan protokol TCP. Selanjutnya server melakukan bind, listen, dan accept untuk menerima koneksi klien. Baik, selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana cara kode ini bekerja. Di sini ada pilihannya untuk sistem manajemen perpustakaan. Kita lihat dari nomor 1, ini adalah yang udah saya masukkan dalam kodenya. Di sini ada beberapa buku, ada penulisnya, ada tahun terbitnya, dan juga ada jenis bukunya. Lalu kita bisa cari koleksi di sini. Misal kita klik, kita tulis bumi, maka di sini akan keluaran hasil dari bumi, buku bumi, ada bumi manusia. Lalu kita bisa di sini mendaftar member atau tambah member. Di sini kita lihat dulu tambah member. Misal kita tambahkan member seperti ini. Kita klik. Nah, maka akan ditambahkan dengan ID 4. Jadi kalau kita lihat daftar membernya, di sini sudah ada nama saya dan beberapa yang sudah saya masukkan biar tidak kosong. Lalu di sini bisa langsung pinjam buku, pinjam item di sini dengan ID member saya 4 dan bukunya misal saja ID-nya 5, maka di sini akan terlihat saya berhasil meminjam clean code. Dan jika ingin kita kembalikan, kita masukkan kembali member dan juga ID itemnya di sini dan clean code berhasil dikembalikan. Lalu kita bisa tambah buku, misal saja bukunya seperti ini, tahunnya 2007, SBN-nya kita ini aja, dan genrenya komedi. Maka di sini sudah bisa kita lihat sudah ada bagus dengan penulis Gaila dan 2007. Lalu kita bisa juga hapus item di sini. Item yang tadi kita tambahkan itu misal dengan ID 8 dan itemnya sudah terhapus, jadi jika kita lihat lagi sudah tidak ada. Sekian sistem manajemen perpustakaan yang dari kelompok kami sediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.